Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayang Wulandini, nomor NIM 28920500027, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, semester 3 dari Universitas Pancasakti, Bekasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Pemasaran tentang riset pemasaran produk dengan dosen pengampu Bapak Roma Iskandar, SEMM. Pada video ini, riset pemasaran produk di search box dari Bittersweet by Najla. Berikut ini adalah gambar dari produk-produknya. Bittersweet by Najla merupakan industri food yang menjadi pelopor bisnis dessert box sukses di Indonesia. Saat ini, Bittersweet by Najla terus berkembang dan terus melakukan inovasi dalam produknya. Latar belakang yaitu di era globalisasi saat ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berkembang sangat pesat. Kelahiran internet merupakan bentuk nyata yang dapat membantu orang untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi dengan mudah dengan orang lain. Biasanya internet adalah jaringan komputer yang menghubungkan seluruh wilayah di dunia. Dengan bantuan internet, komunikasi menjadi tidak ada habisnya antara ruang dan waktu dan memungkinkan pengguna berkomunikasi dengan siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Berikut ini adalah data tren internet dan media sosial tahun 2021 berdasarkan riset We Are Social yang dikutip oleh https //link hostfeed We Are Social Indonesian Digital Report 2021. Pengguna internet di Indonesia mengalami penetrasi sebesar 73,3%, yaitu dengan total 202,6 juta penduduk di Indonesia dari jumlah total populasi masyarakat Indonesia sebanyak 274,9 juta penduduk. Data ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah jumlah populasi penduduk di Indonesia merupakan pengguna internet. Dalam data yang dilaporkan oleh We Are Social yang berjudul Indonesian Digital Report 2021 menunjukkan bahwa pengguna aktif media sosial aktif di Indonesia berjumlah 170 juta atau sekitar 61,8% dari populasi penduduk di Indonesia. Lalu yang selanjutnya adalah waktu mengakses media. Dalam riset yang sama, We Are Social menunjukkan data mengenai rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan waktunya di media sosial. Untuk penggunaan internet, masyarakat di Indonesia menghabiskan waktu selama 8 jam 52 menit. Selanjutnya, untuk penggunaan media sosial menghabiskan waktu selama 3 jam 14 menit. Data yang lainnya menunjukkan waktu yang dihabiskan untuk menonton televisi yaitu selama 2 jam 50 menit. Waktu yang dihabiskan untuk streaming musik selama 1 jam 30 menit. Waktu yang dihabiskan untuk games selama 1 jam 16 menit. Waktu yang dihabiskan untuk reading press media selama 1 jam 38 menit. Waktu yang dihabiskan untuk listening to broadcast radio selama 33 menit. Dan waktu yang dihabiskan untuk listening podcast selama 44 menit. Dari hasil riset ini menunjukkan bahwa manusia saat ini hidup berdampingan dengan media sosial dan internet karena didapatkan banyaknya kemudahan dari media sosial dan internet dalam memudahkan kehidupannya sehari-hari. Media sosial saat ini merupakan bagian penting dari strategi penjualan, pelayanan, komunikasi, serta pemasaran yang lebih besar dan lengkap. Karena dapat merefleksikan serta menyesuaikan diri dengan produk dan jasa yang ditawarkan karena adanya interaksi satu sama dengan yang lainnya. Internet merepresentasikan perkembangan pesat jaringan sosial di seluruh dunia. Media sosial dianggap sebagai media interaksi online dengan menggunakan teknologi berbasis internet. Instagram adalah salah satu jejaring sosial paling populer di dunia. Instagram adalah salah satu layanan web foto sosial online yang paling cepat berkembang di mana pengguna berbagi gambar kehidupan mereka dengan pengguna lain. Berikut ini adalah data pengguna Instagram di Indonesia tahun 2021. Pengguna media sosial Instagram di Indonesia cukup signifikan, yaitu menunjukkan angka sebesar 85 juta pengguna aktif. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna aktif media sosial Instagram mencapai 39,9% dari jumlah total populasi penduduk di Indonesia yang berjumlah
274,9 juta jiwa. Dari total 85 juta jumlah pengguna media sosial Instagram di Indonesia, 52,4% diantaranya persentase pengguna aktif Instagram berjenis kelamin perempuan dan 47,6% persentase pengguna aktif Instagram berjenis kelamin laki-laki. Media sosial Instagram kini menjadi alternatif bagi industri yang memasarkan produk atau jasa melalui Instagram. Instagram digunakan sebagai wadah untuk memaksimalkan keuntungan bagi perusahaan yang merupakan salah satu saluran pemasaran, dan muncul istilah toko online untuk menjual produk secara online. Dalam dunia bisnis, penggunaan media sosial Instagram digunakan untuk dapat menjangkau target pasar dan menyampaikan informasi baru mengenai produk atau layanan yang ditawarkan. Melihat pertumbuhan media saat ini yang sangat berpengaruh serta kehadiran internet yang semakin memudahkan masyarakat, hal tersebut pun berdampak pada perkembangan industri kreatif, khususnya pada bidang kuliner, yang kemudian memanfaatkan media sosial dan internet sebagai bentuk baru media pemasaran. Berikut ini adalah data kontribusi kreatif. Industri food di Indonesia sangat berperan penting pada sektor ekonomi. Data yang menunjukkan bahwa bisnis di sektor kuliner memiliki kontribusi PDB ekonomi paling tinggi menurut survei yang dilakukan oleh Badan Ekonomi Kreatif. Sektor kuliner menyumbang kontribusi sebesar 41,69% dan menduduki peringkat pertama, yang kemudian disusul oleh sektor fashion dengan persentase 18,15% dan sektor kria sebesar 15,70%. Selanjutnya adalah berdasarkan tabel ini menyatakan bahwa berdasarkan jumlah pengikut di Instagram, Bittersweet by Najla menduduki peringkat pertama dengan jumlah pengikut Instagram sebesar 1 juta pengikut. Jika dibandingkan dengan 6 usaha sejenis yang dilihat dari media sosial Instagram masing-masing, Bittersweet by Najla memiliki konten yang lebih menarik dari kolaborasi dengan brand lain. Bittersweet by Najla disebut sebagai pelopor dessert box pertama di Indonesia akibat kepopulerannya di media sosial menurut cosmopolitan.co.id. Promosi inovatif sangat penting untuk berkomunikasi dengan pelanggan, serta untuk mengubah perilaku pembelian dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Berdasarkan tabel berikut ini, rata-rata jumlah dari followers selebgram yang digunakan oleh Bittersweet by Najla berkisar dari 2 juta sampai 6 juta jumlah followers. Untuk periode dalam penggunaan endorse, Bittersweet by Najla Instagram menggunakan bayaran per postingan dan perunggahan story. Range harga dalam penggunaan endorse per postingan bervariasi sesuai ketentuan masing-masing celebrity endorser. Dalam kegiatan bisnis modern di mana para pemilik usaha mengendorse para selebriti, selanjutnya melakukan testimoni dan mempromosikan melalui media sosial Instagramnya, dengan memention akun Instagram online store di salah satu postingan selebriti endorser. Keberadaan suatu produk tersebut dapat diketahui oleh calon konsumen. Selanjutnya adalah pemasaran yang digunakan oleh Bittersweet by Najla, seperti yang dilakukan oleh Bittersweet by Najla yang semakin dikenal karena review yang dilakukan oleh para influencer atau celebrity endorser, dan juga varian rasa dessert box yang beragam. Dalam komunikasi pemasaran di media sosial Instagram, orang-orang yang memiliki atau mempunyai pengaruh terhadap konten yang dibagikannya biasa disebut dengan seorang selebgram, atau yang diartikan sebagai celebrity endorser Instagram. Seorang selebgram identik dengan kekuatannya dalam mempengaruhi masyarakat pengguna Instagram. Adanya sebutan selebgram di media sosial Instagram merupakan hal fenomenal yang diketahui orang-orang saat ini. Seorang celebrity endorser melakukan sebuah ulasan terhadap produk yang ia bagikan atau share. Dalam teori pemasaran dapat dikupas dengan teori AISAS, yaitu Attention, Interest, Search, Action, and Share. Proses perubahan perilaku konsumen dari attention, interest, search, action, dan share mungkin untuk terjadi pada kegiatan promosi yang dilakukan oleh celebrity endorser terhadap produk Bittersweet by Najla. Pengambilan keputusan dengan metode AISAS, attention, interest, search, action, and share, ini adalah metode yang tepat digunakan sebagai variabel untuk melihat apakah tahap pengambilan keputusan konsumen menggunakan metode AISAS yang melibatkan celebrity endorse advertisement dapat digunakan oleh Bittersweet by Najla. Menurut Sugiyama dan Andre tahun 2011, interest merupakan sikap tertarik
oleh khalayak terhadap produk atau layanan yang telah dilihatnya. Dapat dilihat dari jumlah pengikut Bittersweet by Najla mengalami kenaikan setiap bulannya. Pada bulan September meningkatnya pengikut Instagram Bittersweet by Najla hingga total sebanyak 827,126 followers. Sampai saat ini sudah mencapai 1 juta pengikut. Grafik ini memperlihatkan data dari pengikut bulanan dari Instagram Bittersweet by Najla dari bulan Januari 2019 hingga bulan September 2020. Dari grafik tersebut bisa dilihat bahwa terdapat ketertarikan masyarakat terhadap produk Bittersweet by Najla. Melalui media sosial Instagram, Bittersweet by Najla telah membagikan foto mengenai produk yang dijual. Jumlah postingan yang saat ini dibagikan oleh Instagram Bittersweet by Najla berjumlah 3.803 postingan. Jumlah tayangan dan komentar salah satu postingan yang dipromosikan oleh celebrity endorser yang diposting kembali oleh akun Bittersweet by Najla telah ditonton sejumlah 100.111 views dan memiliki 277 komentar. Selanjutnya adalah rumusan masalah dari riset produk Bittersweet by Najla. Bagaimana decision making process, yaitu attention, interest, search, action, dan share konsumen Bittersweet by Najla. Kedua, bagaimana pengaruh attention terhadap interest pada konsumen Bittersweet by Najla. Yang ketiga, bagaimana pengaruh interest terhadap search pada konsumen Bittersweet by Najla. Bagaimana pengaruh search terhadap action pada konsumen Bittersweet by Najla. Lalu bagaimana pengaruh action terhadap share konsumen Bittersweet by Najla. Tujuan dari riset ini yaitu atau metode attention, interest, search, action, dan share konsumen Bittersweet by Najla. Yang kedua, pengaruh attention terhadap interest pada konsumen Bittersweet by Najla. Yang keempat adalah pengaruh search terhadap action pada konsumen Bittersweet by Najla. Yang kelima, pengaruh action terhadap share konsumen Bittersweet by Najla. Kesimpulannya adalah berdasarkan pemaparan beberapa fenomena metode AISAS pada produk Bittersweet by Najla ini, maka dapat disimpulkan bahwa pada tahap attention Bittersweet by Najla, celebrity endorser digunakan dalam menarik minat khalayak. Pada tahap selanjutnya yaitu interest, mulai ada ketertarikan khalayak pada produk Bittersweet by Najla dengan jumlah pengikut yang semakin meningkat serta komentar mengenai produk dari Bittersweet by Najla. Tahap yang selanjutnya yaitu search. Khalayak mencari informasi seputar produk dari Bittersweet by Najla. Tahap yang selanjutnya yaitu pembelian atau action. Dan yang terakhir yaitu tahap share. Konsumen yang telah melakukan pembelian yaitu membagikan pengalamannya terkait produk yang sudah dibeli kepada konsumen yang lain melalui komentar atau gambar. Berdasarkan kesimpulan ini, maka model metode AISAS atau attention, interest, search, action, dan share dapat digunakan sebagai variabel dalam proses pengambilan keputusan dengan melibatkan celebrity endorser sebagai konteks dalam riset pada Bittersweet by Najla. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.